Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai melakukan pembelajaran. Meskipun pembelajaran kita tetap di rumah dengan metode daring. Ini semua kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anak-anak, hari ini materi pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam, kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengamati hewan di sekitar lingkungannya, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan tersebut. Coba anak-anak perhatikan peta konsep yang ada pada video Ustazah kali ini. Perkembangbiakan makhluk hidup. Kita tahu makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, Allah karuniakan cara berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif dibagi lagi menjadi tiga. Perkembangbiakan dengan cara beranak, perkembangbiakan dengan cara bertelur, perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus pada perkembangbiakan hewan. Tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin dan perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru yang disebut dengan embrio. Cara perkembangbiakan generatif atau secara kawin ini dibedakan lagi menjadi tiga cara, yaitu bertelur, beranak, serta bertelur beranak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur tersebut terdapat embrio yang merupakan calon anak yang akan menetas. Embrio memperoleh cadangan makanan dari kuning telur. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Pembuahan adalah bertemunya sel sperma hewan jantan dan sel telur hewan betina. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Hewan jantan memasukkan sel sperma ke dalam tubuh hewan betina. Contoh hewan yang mengalami pembuahan internal adalah ayam dan golongan reptil, ular, komodo, dan kadal. Pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Hewan betina akan mengeluarkan telur di luar tubuhnya. Kemudian, hewan jantan datang akan membuahi telur-telur tersebut dengan cara mengeluarkan sel spermanya. Biasanya, hewan ovipar yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah hewan yang menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, katak dan ikan.
Perkembangbiakan yang kedua adalah dengan cara beranak. Cara berkembangbiak secara melahirkan atau beranak disebut pipipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan awalnya akan mengalami pembuahan sel telur yang dilakukan oleh sperma di dalam rahimnya. Kemudian, embrio di dalam rahim induk betina akan terus bertumbuh dan berkembang di dalam rahim tersebut. Hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara beranak memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki puting susu. 3. Hewan betina mengalami masa hamil. Yang keempat, sebagian hewan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah kucing, paus, lumba-lumba, dan banyak lainnya dari golongan mamalia. Perkembangbiakan yang ketiga dengan cara generatif adalah berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur disebut opopipipar. Pembuahan terjadi dalam tubuh betina, kemudian setelah pembuahan terbentuklah telur. Telur berada dalam tubuh betina dan baru dilahirkan setelah telur itu menetas. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, calon anak tetap berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya menetas. Perkembangbiakan selanjutnya adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan secara tak kawin disebut juga perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Selain itu, juga terjadi pada beberapa koloni lebah dan rayap. Perkembangbiakan vegetatif ini tidak melalui proses perkawinan. Artinya, tidak ada pertemuan antara sel telur hewan betina dan sel sperma hewan jantan. Allah mengkaruniakan kemampuan kepada hewan-hewan ini untuk berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan terdiri dari 1. Tunas atau puding. Perhatikan gambar. Gambar ini seperti tumbuhan. Padahal ini bukan tumbuhan. Ini adalah jenis hewan yang disebut hydra. Cara berkembang biak hewan dengan tunas adalah dengan melalui pemisahan individu baru dari tubuh induknya. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Biasanya, individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk sehingga akan terbentuk individu baru. Hydra hidup di air. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induknya. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan yang untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian dari setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi ini adalah hewan yang memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kondisi inilah yang memungkinkan tiap potongan hewan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini adalah cacing planaria. Cara yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan hewan dengan cara memisahkan tubuh induk menjadi 2 individu baru yang sama besar. Cara reproduksi aseksual atau secara tak kawin pada hewan dengan membelah diri, ini pada awalnya hewan berbentuk membulat dan kemudian memanjang. Selanjutnya, sitoplasma pada bagian tengah terbagi menjadi 2, hingga akhirnya terbentuklah individu yang baru yang masing-masing memiliki inti sel. Pembelahan sel terjadi pada kondisi yang baik dengan suhu yang cukup, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, serta memiliki ketersediaan makanan yang cukup. Contoh makhluk hidup yang berkembang dengan cara membelah diri ini adalah golongan mikroorganisme
organisme yang sangat kecil, seperti amuba, paramecium, dan beberapa jenis bakteri. Perkembangbiakan vegetatif yang keempat adalah dengan cara partogenesis. Salah satu reproduksi aseksual atau secara tak kawin yang dilakukan hewan adalah dengan parthenogenesis. Parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu parthenos atau virgin, dan genesis berarti pembuatan. Maka dapat disimpulkan, parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina mampu memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Artinya, sel telur dari hewan betina ini akan tumbuh dan berkembang meskipun tidak dibuahi oleh hewan jantan. Parthenogenesis terjadi pada koloni lebah dan rayap. Kita mengenal ada istilahnya lebah ratu yang bertugas bertelur dan membesarkan anak-anak lebah. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang perkembangbiakan hewan. Untuk lebih memahami materi tentang perkembangbiakan hewan ini, maka anak-anak dapat melakukan tugas mandiri. Tugas mandiri tersebut adalah silakan anak-anak keluar rumah untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Catat nama hewan-hewan tersebut pada buku tulis kalian, kemudian identifikasi cara perkembangbiakan hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi. Untuk anak-anak yang belum paham, silakan bertanya dengan cara menulis komentar di grup. Untuk anak-anak yang sudah paham, bisa langsung melakukan tugas mandiri. Selamat melakukan tugas anak-anak. Semoga nanti anak-anak semakin paham dengan materi tentang perkembangbiakan hewan. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.